Aduh, 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 aduh. Aduh, DGJ, oh DGJ. Dan ini terjadi penggelembungan suara. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan lagi puasa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa ya di subscribe dulu Babe Aldo Suara Kebenaran. Insyaallah channel utama ini nggak ada apa-apa, di backup channel ya. Oke guys, sekarang kita kembali ke konten kita ya. Jadi konten kita kali ini ya tentang pemilu paling kacrut, pemilu paling kacau. Sudah ada penetapan tapi masih ada yang salah. Itu yang bingung gue. Biasanya kalau udah ditetapin itu kan nggak boleh ada yang salah, dari mulai penyebutan tanggal salah, dan ini ada baru lagi nih. Ini fatal banget. Ini pemilu apa sih ya? Pemilu ODGJ kah ini? Pemilu ODGJ. Nih lu dengar nih, ada 2 video nih. Yang pertama nih, bapak ini gue nggak tahu siapa, tapi keren dia nih. Nih. Sudah diumumkan? Sudah Pak. KPU siapa yang menang? Sudah Pak. Iya ya, pantas saja ketua KPU si Hashim itu cuma sebutkan jumlah angka-angkanya ya. Nih contoh perolehan 01 katanya 40.971.906. Jadi 24%, 24,95% kalau dipresentasikan. Nah 02 96.214.691. Wow, 58,59%. 03 27.940.878 itu 16,47%. Kalau dipresentasikan yang katanya 100%, tuh lihat tuh. 100% bro, 100%, 101%. 100,01%. Ini apa? Pemilu apa ini? Ini pemilu apa ini? Nih, lu lihat itu ya, ada 5 tambah 9 tambah 7 berapa? 14, 21 ya. 11 simpan 2. Iya, udah ada satunya di situ, bukan 0. Yang angka paling ujung itu 24,95%, 58,59, 16,47. Ya, itu angka paling belakangnya 597. Itu kalau ditambahkan 21 berarti 1 udah. 1 simpen 2 atasnya, matematika SD nih. 11, 16, nah itu baru kosong. Ya, jadi ini pemilu paling kacrut sudah. KPU-nya paling kacrut, pemilunya paling kacrut, terus ODGJ menang ya? Aduh, ini 1%. Apaan tuh? Nih, ini bukan hal kecil lagi, ini suku. Ya itu dulu lihat tuh.
Ya, ini pemilu paling apa sih? Nggak masuk akal aja 100,01%. Iya. Karena itu berkaitan sama angka-angka, dikira semua rakyat Indonesia bodoh-bodoh kayak yang di KPU kali ya? Hah? Bisa dibodoh-bodoh sama KPU kali ya? Udah, KPU. Hah. Dan ini selaras juga guys sama pernyataannya Hasto PDIP ya. Kita lihat nih. Selaras juga nih. Dan kemudian di dalam perjalanan pemilu kita Bentar dulu Pak Hasto, sebelah lu tuh ini kan dulu wah Pak Jokowi, pemuja Jokowi nih Benny Ramdhani nih. Pemuja-muja Jokowi nih. Sekarang mamam dah lu. Biarin dah, tapi kita dengar dulu nih. lihat bahwa pemilu ini tidak hanya dilihat dari hasilnya, sebagaimana tadi malam dilakukan di KPU. Berita acara KPU sampai saat ini kami belum menerima lampirannya. Bahkan tadi kami iseng-iseng melakukan pengecekan setelah tadi malam dinyatakan rekapitulasi selesai, ditandatangani berita acara, dan untuk Pilpres karena melihat kecurangan hulu hilir yang terjadi, saksi dari pasangan Ganjar Mahfud tidak menandatangani berita acara dan menyampaikan berbagai bentuk keberatan sekitar 9 halaman terhadap seluruh pelaksanaan Pilpres. Wah, keberatannya sampai 9 halamannya segede apa tuh? Tapi hari ini kami masih melihat bahwa perhitungan di dalam Sirekap itu masih banyak mengalami perubahan. Anjir, setelah ditetapkan masih ada perubahan. Ini apa ya, pemilu paling apa nih ya? Udahlah ya Allah, udah gak usah pakai pemilu, udah langsung lantik aja gak apa-apa deh ya. Daripada serius nih ya, sudah rakyat terpecah-pecah karena pilihan, terus apa ya, hasilnya begini aja itu, anggaran puluhan triliun itu. Aduh, goblok banget gak sih dia, aduh. Saya mengecek tadi malam, saya tungguin langsung dari jam 23 tadi malam sampai tadi siang sekitar jam 12.30, itu setidaknya masih ada perubahan di lebih dari 753 kali. 753 kali berubah setelah ditetapkan. Ini apa ya, pemilu paling apa, KPU paling pemilu paling gacut anjir. Gak masuk di akal, 753 kali perubahan setelah ditetapkan. Kalau udah ditetapkan ngapain dirubah? Emang gue bilang goblok gue. Gak ada Ramadan, gak pintar KPU ini. Tapi ya harus goblok juga kadang-kadang ya. Memang aduh lah, lanjutlah dulu ini. Perubahan padahal dinyatakan sudah ditetapkan, masih selesai. Ya, kemudian kami juga melihat kembali seluruh problematika terkait dengan ujungnya dulu nih yang kami lihat. Setelah pencoblosan tanggal 14 Februari, meskipun ketika menghadapi berbagai tekanan-tekanan publik dari para pakar, KPU mengatakan Sirekap ini hanya alat bantu, tetapi di dalam praktek dan juga sesuai dengan peraturan KPU sendiri, Sirekap bukan sekedar alat bantu. Di dalam praktek ketika terjadi persoalan selisih antara C1 yang disampaikan oleh saksi-saksi dengan hasil perhitungan, itu rujukannya adalah Sirekap. Jadi ini lebih dari sekedar alat bantu. KPU-nya sendiri emang menutup diri ya. Bawaslu kan sempat ngomong juga, jadi ini sumpah ini pemilu paling kacut guys. Serius, gak jelas di pemilu nih. Apalagi juga menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itulah kami secara keseluruhan dari pakar IT melihat bahwa sejak tanggal 14 Februari ketika perhitungan itu mulai dilakukan, yaitu sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat, sudah terjadi perubahan sebanyak 431.515. Buset, 431.000 perubahan. Wah, udahlah. Yang percaya pemilu ini ya ODGJ udah.
Kalau gua udah, ya Allah jaga kewarasan kalian guys, jaga ini pemilu paling ODGJ kayaknya nih. Terjadi di lebih dari 243.000 TPS. Bus. Dan kalau kita lihat selisih antara suara sah 01, 02, dan 03 yang seharusnya sama dengan suara sah itu ternyata mencapai 23,44 juta suara. 23 juta lebih suara terselisih. Aduh. Aduh, ODGJ. Dan ini terjadi penggelembungan suara. Nah, itu kita menggunakan data-data dari KPU, apalagi kalau kita menggunakan data-data dari murni C1 plano yang dikirimkan para saksi. Lah, lu kebayang gak tuh? Itu data KPU-nya aja sendiri salah. Udah ya guys ya, udah. Dan ini nanti video fullnya gue taruh di belakang ya. Aduh, udah presentasi 100% lebih. Ketua KPU-nya salah sebut tanggal. Udahlah lah. Ini pemilu paling kacrut. Dan selamat buat ODGJ. Kalian mau senang? Silakan. Gua gak percaya pemilu. Pemilunya paling kacrut. Setelah ditetapkan masih ada 753 kali perubahan data. Aduh, udah ya. Silakan gila, gua tetap mau waras. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Parah kalian. Sudah diumumkan oleh KPU siapa yang menang. Iya ya, pantas saja ketua KPU si Hashim itu cuma sebutkan jumlah angka-angkanya ya. Nih contoh perolehan 01 katanya 40.971.906. Jadi 24% 24,95% kalau dipresentasikan. Nah 02 96.214.691. Wow, 58,59%. 03 27.948.78 itu 16,47%. Kalau dipresentasikan yang katanya serah 100%, tuh lihat tuh 100% bro, 100%, 101%. Apaan itu? 101%. Apaan tuh? Nih, ini bukan hal kecil lagi, ini suatu. Dan kemudian di dalam perjalanan pemilu kita melihat bahwa pemilu ini tidak hanya dilihat dari hasilnya, sebagaimana tadi malam dilakukan di KPU. Berita acara KPU sampai saat ini kami belum menerima lampirannya. Bahkan tadi kami iseng-iseng melakukan pengecekan setelah tadi malam dinyatakan rekapitulasi selesai, ditandatangani berita acara. Dan untuk Pilpres, karena melihat kecurangan hulu hilir yang terjadi, saksi dari pasangan Ganjar Mahfud tidak menandatangani berita acara dan menyampaikan berbagai bentuk keberatan sekitar 9 halaman terhadap seluruh pelaksanaan Pilpres. Tetapi hari ini kami masih melihat bahwa perhitungan di dalam Sirekap itu masih banyak mengalami perubahan. Saya mengecek tadi malam, saya tungguin langsung dari jam 23 tadi malam sampai tadi siang sekitar jam 12.30. Itu setidaknya masih ada perubahan di lebih dari 753 kali perubahan, padahal dinyatakan sudah rekapitulasi selesai. Nah kemudian kami juga melihat kembali seluruh problematika terkait dengan ujungnya dulu nih yang kami lihat. Setelah pencoblosan tanggal 14 Februari, meskipun ketika menghadapi berbagai tekanan-tekanan publik dari para pakar, KPU mengatakan Sirekap ini hanya alat bantu, tetapi di dalam praktek dan juga sesuai dengan peraturan KPU sendiri, Sirekap bukan sekedar alat bantu. Di dalam praktek ketika terjadi persoalan selisih antara C1 yang disampaikan oleh saksi-saksi dengan hasil perhitungan, itu rujukannya adalah Sirekap. Jadi ini lebih dari sekedar alat bantu, apalagi juga menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan.
Karena itulah kami secara keseluruhan dari pakar IT melihat bahwa sejak tanggal 14 Februari ketika perhitungan itu mulai dilakukan, yaitu sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat, sudah terjadi perubahan sebanyak 431.515, terjadi di lebih dari 243.000 TPS. Dan kalau kita lihat selisih antara suara sah 01, 02, dan 03 yang seharusnya sama dengan suara sah itu ternyata mencapai 23,44 juta suara, dan ini terjadi penggelembungan suara. Nah, itu kita menggunakan data-data dari KPU, apalagi kalau kita menggunakan data-data dari murni C1 plano yang dikirimkan para saksi. Meskipun ada upaya-upaya secara sistematis agar C1 plano yang otentik itu tidak diterima oleh saksi 01 dan 03. Tapi ada pergerakan masyarakat sipil yang akhirnya memberikan juga suatu kontribusi terhadap C1 plano tersebut. Nah, sehingga dari hasil ini, maka kalau kita cermati semakin menyempurnakan suatu rangkaian proses kecurangan dari hulu ke hilir. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan,